Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu mau tanya, sehat semua kan anak-anakku hari ini? Enggak, sampai belum. Ngantuk, Bu. Ngantuk apa? Lagi nyiapin buat SNMPTN. Sekarang ibu minta kalian melihat ke sekitar kalian. Ya, teman-teman diperhatikan satu persatu. Nah, hari ini siapa yang nggak masuk? Itu Nadir, Bu. Nadir. Gak tahu menjelaskan, terus Putri juga gak ada, Bu. Rizka juga gak tahu. Nadir dua orang. Katanya aslinya gimana? Ibu panggil ya, nanti kalian jawab hadir gitu ya. Ya, siap. Adik kalian nih, hadir. Amanda Aisyah, Sakaki, Anawi, Ahmad Makruf, Azara, Clarissa, Desi Atari, Abibdu, Dila, Dilma Patricia, Ella Rosa, Kadian Febrianti, Farihan Basa, Belum hadir, Bu. belum hadir. Kita Miftah Umi, Nabila Putri, Aktif. Nandika, Hadir. Nazilatun, Hadir. Nurul Fadilah, Nurul Firdaus, yang tadi isi ya? Iya. Rakil, Hadir. Salwa, Hadir. Safa, Hadir. Siva, Hadir. Siti Khadijah, Hadir. Siti Nurjana, Isi, Bu. kenapa? Anaknya Enggak, Bu. Nah, di bagian terakhir anak-anakku, kita akan belajar tentang cerita hikayat. Adakah anak-anakku yang pernah melihat, mendengar, dan menonton cerita hikayat? Biasanya Nadir, Bu, itu yang tahu. Nadir gak masuk. Biasanya tentang cerita lama itu sih, Bu, yang raja-raja itu. Iya, betul. Nah, di cerita hikayat apa saja yang akan kita pelajari punya Nadir? Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang definisi, jenis-jenis, karakteristik, dan strukturnya, juga kaidah kebahasaan dan nilai-nilai teks yang terkandung dalam teks hikayat. Manfaat dan tujuannya apa, Bu? Nah, nanti kita akan bentuk kelompok ya. Ibu minta kalian untuk menceritakan kembali cerita hikayat yang nantinya akan kalian simak. Terus kalian harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelompok masing-masing, harus terlibat. Juga pastinya paham materi tentang hari ini. Masih pada sesi pembahasan, kita kedatangan guru-guru spesial yang akan memaparkan materi pada pagi hari ini. Bagi langsung saja yang pertama ada Ibu Putri dari SMA Aldir Daus. Yang kedua ada Ibu Rizka dari SMA Alam Didin. Halo semuanya, selamat pagi. Lalu ada Ibu Salsabila dari SMA Pradipta. Dan ada Ibu Aisyah dari SMA Insan Cendekian. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pagi hari ini untuk ibu-ibu yang mendengar. Ayo silakan. Sebelum Ibu menjelaskan tentang cerita teks hikayat, sebelumnya ada yang tahu nggak? Teks hikayat itu apa ya? Karya salah yang berbentuk prosa yang tidak layak sedangkan di luar sana. Siapa yang tahu contoh dari cerita hikayat? Hikayat dari mana? Terus lagi. Oh, itu adalah apa ya? Yang tahu, yang tua, Hikayat Aulia. Aulia. Kamu yang pasti terus sebelum paduan. Oke, di sini akan menjelaskan tentang teks hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang di dalamnya menggambarkan kerajaan luar istana, bangsawan dan sebagainya. Nah, tujuan dari teks hikayat ini adalah untuk menginspirasikan cerita-cerita moral dari cerita-cerita daerah lama. Nah, yang kedua adalah jenis teks hikayat. Sebelumnya ada yang tahu nggak teks
terakhir itu apa ya? Angkatan teks jenis-jenis teks hikayat. Yang kedua, materi yang kedua yaitu jenis-jenis teks hikayat. Nah, yang pertama ada cerita rakyat. Sebelumnya ada tahu nggak? Saya perlu. Ya. Kisah yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan merupakan bagian dari suatu budaya. Oke. Terus siapa yang tahu contoh dari cerita rakyat? Hikayat si Rizky, hikayat paling dewa. Selain yang di depan, Paling muda. selain yang di depan. Hikayat tuh. Ya, terus apa lagi? Campur ya. Terus Orang Jogja. Timun mas. cerita rakyat yaitu cerita dari sastra lama, lalu dari daerah-daerah lama yang kemudian diceritakan kembali di zaman sekarang. Contohnya itu seperti hikayat si miskin dan hikayat Malin Dewa. Nah, yang kedua ada siapa yang tahu pengertian Saya dari Bu, itu cerita tentang kepahlawanan. ya, terus pengertian apa lagi? Siapa lagi yang tahu? Etos ini adalah mengisahkan tentang pahlawanan, terus heroik atau ya pahlawanan itu. Terus contohnya cerita pahlawanan dari India. Contohnya yaitu Rama Sri. Contohnya seperti hikayat Sri Rama. Terus yang ketiga yaitu ada dongeng-dongeng. Sebelumnya, Dongeng itu cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi Bu, karena itu cuma untuk hiburan, tapi mengandung pesan moral. contohnya apa? Contoh dongeng, Selain yang di depan ya. contoh dongeng si kancil, Oke, si kerbau dan buaya. siap. Dikasih dan singa. Selain Kelingking, ya si kelingking. Kok kelingking? Itu si kelingkingnya gede ya. Apa lagi? Nah, ya. Pengertian dari dongeng-dongeng itu yaitu cerita yang cerita dongeng atau cerita kancil contohnya. Nah, yang keempat itu ada cerita-cerita Islam. Cerita-cerita Islam ini mengisahkan cerita tentang kenabian dan sahabat Nabi dan Raja Khaisar. Nah, yang kelima ada cerita berbingkai, yaitu cerita berbingkai. Ada yang tahu? Ada. Oke. Cerita berbingkai sering diartikan sebagai cerita dalam cerita. Iya. Apa ini? Cerita berbingkai adalah bentuk cerita yang berpokok pada suatu cerita. Contohnya hikayat berlian. Oke. Pada kali. Lalu Ada kali. cerita berbingkai itu cerita yang diceritakan kepada orang melalui secara dan contohnya itu hikayat Bahtiar dan hikayat Manaraja. Oke, tadi yang sudah menjawab pengertian siapa nih? Akan ibu bisa singkat ya? Makasih ya Bu. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks hikayat. Tapi ini sebelum dikasih slide ya, kan saya nggak tahu kayak ini bicara tadi kalian udah baca dulu sebelum saya memantik kalian ya. Sebelum masuk ke struktur teks hikayat, apa yang kalian ketahui mengenai struktur itu sendiri? Struktur adalah Susunan. ya, betul kerangka susunan boleh. Ada lagi selain kerangka susunan? Banyak banyak diksi yang bisa kita pakai ya. Kerangka struktur susunan. Mari kita gabungkan bahwa struktur adalah kerangka susunan bagian yang terdapat dalam sebuah cerita. Karena fokus kita kali ini adalah pada cerita ya. Jadi kalau dilengkapkan adalah struktur teks hikayat adalah bagian-bagian atau kerangka atau tadi apa? Kerangka bagian dan susunan yang terdapat dalam cerita hikayat. Oke, yang kalian tahu dalam struktur cerita itu ada apa aja sih? Orientasi. Mantap, bahasa orientasi. Komunikasi. Komunikasi mantap. Mas Ika benar. Reorientasi. Reorientasi. Klimaks. Ya, terus urut dong. Lima. Sorry,
Mas. Tommy. Beda dong saya. Oh ya, kasih ceritaku. Nah gitu ya, jadi kurang lebih tadi ada 5, oke? Sekarang kita masuk, apakah benar ada 5 kali ini dalam cerita hikayat? Lanjut, Survei pernikahan. Nah, ini siapa ini? Ayo kenal dong. Aku bukan. Oke, agar memudahkan kalian memahami alurnya, saya akan tulis grafiknya ya, sembari kita jelaskan satu-satu, oke? Dimulai dari orientasi. Pernah ada di bagian yang sebelumnya? Oh sebelumnya, paling gosip kelas 1. Nih, orientasi di bagian sini. Ini dulu, kotak-kotak dulu. Orientasi masih datar ya bentuknya. Kenapa? Orientasi itu bersifat pengenalan dari cerita, gitu ya, untuk mengantarkan kepada konflik. Gitu. Ini biasanya pengenalan ini berisi tentang siapa saja tokohnya. Tapi bukan tokoh secara keseluruhannya, tapi biasanya di dalam orientasi ini mengenalkan tokoh yang menjadi center utama dalam cerita, gitu. Dan biasanya juga melibatkan pengenalan latar, gitu, latar suasana, waktu, kemudian apa yang diinginkan oleh tokoh sehingga dalam orientasi, karena ini mempengaruhi minat pembaca untuk membaca sebuah cerita, seperti itu. Kita contoh aplikasikan dengan cara membuat cerita ya. Misal, bagian orientasi di suatu hari. Di pagi hari yang cerah, kita dan memperkenalkan latar suasana ya. Ada 2 sejoli yang cantik dan ganteng. Dan perkenalkan karakter fisiknya di situ. Bernama Nadir dan Nadir. mantap, benar sekali, Nadir dan anak-anak. Mereka berada di sebuah taman yang dengan sari. Nah gitu. Pengenalan bisa seperti itu ya. Ada juga udah bercerita begini pernah ya. Oke. Di taman yang indah, mereka berencana untuk menikah. Menikah di tahun depan. Tapi Tapi yang namanya anak siapa ya? Oh, ini belum kenal sama semua nih. Mereka lagi belum lama. Masa sih enggak ya? Siapa ya? Kok mirip sama gue? Nanti dia masuk. Bukan. Kalau nggak salah masuk di 3 kali taman tadi malam. Oke, jadi gini ya, pengenalan dan tadi mereka ingat berencana untuk menikah di tahun depan. Informatif agar itu mau tahu gitu loh, pembaca itu tahu maksud dari penulis ini mau mengatakan kita kemana, permasalahannya tentang apa, seperti itu. Oke, jawab apa gitu? Oke, ini untuk memperkenalkan tokoh, kemudian apa tadi? Latar, kemudian apa lagi? Karakter dan Lain-lain. keinginan ya, keinginan tokoh ya. Oke, lurus. Mau naik atau lurus nih? Naik ke mana terus? Tahu nanti tadi sama atas bu. Oke, naiknya setengah aja. Gini. Oh, nih tak taruh sini. Nama sini. Ini ada pengenalan. Nah, konflik. Tulisan saya bagus ya, Cak? Enggak. Ya kan? Oh ya. Siapa? Saya mau panggil siapa kalau nggak mau Cak? Ada kan lebih tua dari saya, lebih tua dari Andi. Tapi aku lihat loh, saya iya dong. Oke bu. Panggil juga nggak apa-apa. Oke, kamu. Klimaks ya tadi kata Mas Dika, ada klimaksnya. Terus komunikasi gimana? Ya kan pertanyaannya dari tadi kan? Ini udah kamu dari tadi. Jadi Komunikasi gimana? komunikasi. Jadi gini, untuk memudahkan kalian, ada terus sini ya. Kami dulu pengertian aja bahwa komunikasi adalah memunculkan konflik hingga berkembang hingga memuncak konflik itu sendiri. Jadi apa? Konflik adalah klimaks adalah melibatkan pengenalan konflik dan komunikasi itu sendiri melibatkan pengenalan konflik dan klimaks. Jadi di sini komunikasi. Gitu. Terus apa bedanya pengenalan konflik dengan klimaks itu sendiri? Kan sama-sama konflik tuh. Tapi bedanya di mana tuh? Gitu kan? Nah, pengenalan konflik teman-teman itu bersifat pengantar, tetapi konflik itu belum benar-benar terjadi loh. Belum benar-benar gitu istilahnya. Contohnya tadi melanjutkan cerita tadi ya. Berencana yang menikah. Pengenalan konfliknya seperti ini. Dan beberapa bulan kemudian Mbak Afrik Mbak Nadine tanpa sengaja melihat chat Mas Anas dari lain namanya Afrik. Munculnya di saya. Disitulah muncul kecurigaan. Itu kan orang-orang pasti kalian juga tahu
resolusi. Ini berisi solusi atau cara penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh-tokohnya yang terlibat dalam konflik itu sendiri. Oke? Jadi solusinya menyambung dari cerita tadi juga. Akhirnya, akhirnya Nadirlah yang mengalah, teman-teman. Hatinya sangat besar, Nantinya yang ya besar ini. Oke, penyelesaiannya Oh iya, tahu. di sini. Nah, tulisan tuh bagus sekali loh. Ya Allah, kayak dulu makin ada kan. Oh, ya. Oke, teman-teman, lihatlah grafik ini. Kayak nanggung nggak sih kalau cuma sampai resolusi? Nanggung nggak? Kenapa nggak sekali begini gitu? Nanggung nggak? Nanggung dong. Iya, nanggung dong. Ya. Ini ya, kita terusin. Kita terusin ya grafiknya sampai sini. Ini ada apa? Terakhir di atas. Koda. Koda itu berisi apa sih, Bu? Berisi Penutupan. ya benar, penutupan cerita sehingga cerita itu lengkap secara keseluruhan. Karena seringkali kita mau membaca cerita kayak istilahnya gantung cara penyelesaiannya ini. Habis itu kita nggak tahu kehidupan tokohnya selanjutnya itu seperti apa, gitu loh. Ya kan? Benar. Fungsinya koda ini tuh menegaskan terkait gambaran tokoh setelah resolusi itu terjadi agar ceritanya juga nggak tanggung gitu loh, teman-teman. Oke? Nah, koda dari cerita tadi ada Mbak Najila. Mbak Najila akhirnya jadi independent woman. Sedangkan Anas dan Arif hidup bahagia memiliki dua orang anak. Nanti itu kamu diselingkuhnya atas lagi aja. Karena pada akhirnya juga menyiratkan pesan tersendiri ya. Artinya jangan terlalu berharap pada cinta ketika kamu sedang berproses. Fokuslah pada prosesmu. Seperti itu ya. Kita nggak tahu jodoh kita atau enggak. Oke, teman-teman. Kenapa ibu kasih contoh tentang percintaan kan? Karena ibu tahu di masa-masa kalian. Kalian lagi bareng-barengnya kan? Jangan sering kita sendiri. Oh enggak, enggak. Oke, jelas tadi ada apa aja? Orientasi, motivasi, emosi, Oke, sudah paham? Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai karakteristik dari teks hikayat. Yang pertama, saya udah sampai nulis karena tulisannya dulu. Oke, yang pertama ada istana sentris. Istana. Apa yang dibayangkan kalian? Ya benar. Karena cerita hikayat ini seringkali melibatkan latar dari sebuah istana. Kemudian tokoh-tokohnya juga secara tidak langsung menggambarkan bahwa posisinya tuh berada di istana. Contohnya, Kakanda, permaisuriku. Ada yang maju pacarnya Kakanda? Itu contoh dari istana sentris sendiri. Kemudian yang kedua ada penulisnya tuh anonim, bukan anonim ya, anonim. Jadi tidak ada penulisnya. Jadi kita tahu bahwa cerita hikayat itu termasuk kepada sastra lisan. Kalian pernah dengar sastra lisan belum? Kan baru kelas 1 SMA. Oh belum ya? Kalian tahu dosennya? Kalau tahu dosennya namanya Putari Masya Allah. Putari Masya, kan kalian nggak tahu. Oh ya, jadi dia sering menjelaskan dengan baik. Jadi siapa tahu tentang apa itu sastra lisan? Oke? Jadi ya, sastra lisan adalah sastra cerita karya sastra yang disampaikan secara turun-temurun dari generasi satu ke generasi yang lain sehingga penulisnya tidak diketahui atau penulisnya A, B, dan C. Dan biasanya cerita hikayat ini memiliki banyak versi ya, gitu. Jadi kalian nggak usah mematok harus ini ceritanya, bukan seperti ini juga, gitu. Ada banyak versi karena berangsur-angsur gitu. Kemudian yang ketiga, prologis. Apa itu prologis? Ada yang udah tahu sebelumnya? Sebelum logis, Oke, prologis itu cerita yang tidak dapat diterima oleh akal pikiran kita, seolah-olah mustahil gitu tokoh-tokohnya melakukan itu. Contoh dalam hikayat Anbiya gitu. Nabi kan sering gitu kan diceritakan dia memiliki mukjizat, membelah laut dan sebagainya. Bagi kita orang Islam percaya kan, tapi bagi orang Hindu dan sebagainya mereka tidak percaya. Mereka tidak memikirkan bahwa cerita itu tidak masuk akal. Begitu pun sebaliknya ketika dalam cerita Mahabharata, ketika tokohnya mempunyai kekuatan seperti ini, artinya seperti ini dapat berubah, Krishna dapat seperti ini, kita seolah juga tidak percaya kan? Gitu. Jadi meskipun itu prologis cerita hikayat, kebanyakan itu tergantung dari keyakinan dan persepsi masing-masing. Kemudian yang terakhir, tokoh sakti, sudah jelas. Nabi diberi mukjizat dalam hikayat Anbiya.
dia itu pasti memiliki kekuatan, tokohnya sakti. Begitupun dalam Mahabharata ada tokoh yang namanya Bima. Dia punya alat yang bernama gagak, sekali gebuk mati. Itu kan seolah wah tokohnya sangat sakti ya, seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi karakteristik teks hikayat itu kurang lebih ada 4. Yang pertama ada strategis. Oke, karena sudah jelas punya. Ada bukan dong, tadi kan kita lagi kata-kata ini. Ada yang mau buatin buat saya nggak? Nggak tahu semangat itu loh, capek tuh dapet TPS. Apa mbak? Senyum sesuatu. Kasih cantik. Kita pemasaran berikutnya sudah sabar dari Ibu Salsa Bila dari tadi pernah lagi kita ada yaitu kaidah keberasaan teks hikayat. Ada yang tahu? Satu aja. Menggunakan konjungsi urutan waktu. Yang pertama ada konjungsi urutan waktu, kedua ada kata akais. Ada yang tahu kata akais itu apa? Belum tahu. Kata akais itu biasanya itu digunakan dalam bahasa Melayu. Dari contohnya ada seseorang. Ada yang bisa Sebenarnya itu artinya contohnya itu jadi bisa bermula seorang raja yang arif dan bijaksana. Pada seorang raja yang arif dan bijaksana. Nah kalau harta ini hasilnya ada yang tahu? Harta itu artinya bisa kemudian atau pada suatu waktu. Ada yang bisa menjadi contoh? Enggak. Ada yang contohnya seperti harta, datanglah seorang budaya menghadap raja. Nah jadi itu artinya pada suatu waktu datanglah seorang budaya datang menghadap raja. Lanjut ke gaya bahasa. Teks hikayat itu biasa menggunakan gaya bahasa seperti personifikasi, metafora, atau hiperbola. Contohnya seperti harimau melompat bagai ulat pengambaran. Majas itu digunakan untuk menjelaskan suatu tokoh, suasana atau kejadian dalam dramatis. Bisa masuk contoh iya, ditulangin sudah laginya tenggelam. Yang ketiga itu menggunakan bahasa Melayu lama. Nah, teks hikayat yang biasa kalian tulis itu biasanya sering menggunakan bahasa Melayu kan? Iya. Makanya tadi teks hikayat itu menggunakan kata-kata akais. Contohnya ada kata bicara, hamba, panik. Kalau kalian biasanya pernah nonton bikin? Ya pernah. Apalagi yang cerita tinggal itu banyak dipakai. Kata-kata Melayu ya jarang banget digunakan sekarang ini kan. Lanjut yang keempat menggunakan banyak konjungsi temporal. Nah konjungsi temporal itu adalah kata penghubung yang berupa urutan waktu. Contohnya itu ada kemudian setelah itu seterusnya dan seterusnya. Nah, materi selanjutnya itu ada nilai-nilai teks hikayat yang akan dijelaskan oleh Rizka. Ibu-ibu kita ini kapan ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai dari teks hikayat. Sekarang coba beritahu ibu, siapa yang tahu kenapa harus ada nilai-nilai dalam hikayat? Ayo coba siapa? Biar bisa itu Bu, biar bisa di kan cerita hikayat ini kan salah satu cerita lama ya Bu ya. Itu biar bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk generasi-generasi berikutnya Bu. Ya betul. Untuk pelajaran generasi selanjutnya, ayo Ibu Hadir kita tampilkan bersama-sama. Ya betul sekali. Jadi nilai-nilai di dalam hikayat ini ada 5 anak-anak semua. Yang pertama itu ada nilai agama. Siapa yang tahu apa itu nilai agama? Nilai-nilai Baik, dengan Tuhan. betul sekali.
tadi. Jadi yang namanya nilai agama ya, itu yang nilai yang mendasari hubungan antara manusia dan juga Tuhan, manusia dengan sesama ataupun manusia dengan semua ciptaan Allah seperti itu. Kemudian yang kedua ada nilai budaya. Siapa yang tahu itu nilai budaya apa? Kebudayaan. Ada kebudayaan Bu, tradisi ada sejarah. Betul. Nilai yang berkaitan dengan adat dan istiadat masyarakat setempat. Kemudian ada nilai moral selanjutnya. Apa itu moral? Etika baik dan buruknya seseorang atau kelompok dalam masyarakat. Selanjutnya ada nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Nilai bermasyarakat. Ya, nilai yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu kita ada nilai edukasi. Jadi nilai hikayat, dalam hikayat itu ada nilai edukasi atau nilai pendidikan, nilai pengajaran seperti itu. Jadi belajar itu merupakan sebuah proses dari perubahan perilaku yang buruk ke perilaku yang baik seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menyimak teman-teman hikayat Saijah dan Ika Coba. Nah, ini merupakan salah satu cerita hikayat. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datuk Mabrur. Namun, Datuk Mabrur sepertinya tidak akan berada ribuan ikan todak tersebut dan melanjutkan bersamanya. Pulau berhasil dibuat oleh Raja Ikan Todak beserta rakyatnya untuk Datuk Mabrur. Nah, itu dia Saijah. Siapa yang tahu artinya Saijah? Baik, kata-kata semua. Jadi Saijah itu adalah seiring sejalan seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis struktur hikayat Saijah dan juga Ika Todak ini yang akan dijelaskan oleh Ibu Salsa. Kepadanya saya silakan. Sebelum hikayat Saijah dan Ika Todak, kalian bisa menceritakan singkat hikayat tadi? Sebelum kita menganalisis struktur dari hikayat Saijah dan Ika Todak. Tadi strukturnya apa aja? Orientasi, komunikasi, resolusi, Aliansi apa? dari Saijah dan Ika Todak tadi apa saja? Jadi orientasi dan hikayat Saijah dan Ika Todak itu dimulai dengan Datuk Mabrur yang pertama dan berharap mendapatkan pulau untuk ketujuan. Nah, lanjut ke komunikasi. Nah, tadi komunikasi apa? Munculnya marah. munculnya konflik Bu dalam sejarah kita. Komunikasi dari hikayat Saijah dan banyak masalah juga. Suasana alam kita berubah gara-gara Datuk Mabrur. Betapa yang membuat lautnya sering terjadi badai. Lanjut yang ketiga itu ada solusi. Ada solusi tadi. Penyelesaian masalahnya tadi Ika Todak Membuatkan pulau. Tetapi Datuk Mabrur meminta bantuan Datuk Mabrur Untuk penyediaan luka ikan luka. Ya, langsung terjadi buat yang pulau. pulau. Buat pulau. Nah, selanjutnya ada proses tadi apa? Kesimpulannya itu Ika Todak Memenuhi janjinya. buat pulau untuk Datuk Mabrur dan janjinya. Selanjutnya akan analisis nilai-nilai dan Saijah dan Ika Todak yang akan dijelaskan kembali oleh Rizka. Terima kasih Ibu Salsa. Sekarang teman-teman kita akan menganalisis nilai-nilai. Tadi nilai-nilainya ada berapa dalam hikayat? 5. Ada 5. Yang pertama adalah nilai agama. Konsep nilainya tadi adalah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya Datuk Mabrur itu bertapa di tengah laut untuk memohon sebuah pulau yang nanti akan ditempati kembali oleh anak dan juga keturunannya seperti itu. Kemudian ada nilai budaya, saling membantu. Jadi tadi Ika Todak kan itu terluka ya, terluka. Kemudian dia meminta disembuhkan
Datu Mabrur. Dan kemudian setelah disebutkan dia membuatkan sebuah pulau untuk Datu Mabrur. Kemudian yang ketiga ada nilai moral. Nilai moral tentang baik dan buruk di sini adalah memikirkan masa depan untuk anak dan juga keturunannya seperti yang dilakukan oleh Datu Mabrur tadi, betul sekali. Kemudian ada nilai sosial, yakni bekerja sama dalam mencapai tujuan. Jadi di sini adanya interaksi antara Ika Kodak, rajanya dan juga rakyatnya untuk membuatkan sebuah pulau untuk Datu Mabrur. Kemudian yang terakhir ada nilai edukasi, yakni gigih berjuang dalam mencapai tujuan. Walaupun malam yang sangat dingin, tetapi Datu Mabrur tidak bangkit dari posisinya dalam petaka. Itu menunjukkan bahwasanya dia sangat gigih sekali dalam berjuang mencapai tujuan. Seperti itu. Tepuk tangan kita semuanya. Karena materi kita sudah selesai semuanya, jadi sekarang kita akan melakukan sesi tanya jawab. Saya sangka kepada Ibu Nadine. Ya, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Siapa yang bertanya? Apa udah semuanya berbahas? Oke, Ika ya, Ika. Tanya Kak. Ika itu ada berapa jenis, Bu? Yang mana dulu? Oh iya, saya jadi nanya Bu ya udah. Ya, ayo silakan. Tanya Mas Andika dulu. Bu mau tanya terkait nilai-nilai yang ada di cerita Hikayat. Nah tadi kan ada 5 cerita, ada kan sebuah cerita Hikayat. Apakah semua nilai itu harus masuk di dalam cerita itu? Misalkan kelima-limanya harus ada gitu. Misalkan tidak, itu apakah diperbolehkan, Bu? Terima kasih. Boleh. Boleh. Ya, boleh sekali Mas Dika. Jadi itu nanti tergantung ya. Oh iya, Mas Dika nanti Masih ada ya, jangan lupa sekali. Jadi nanti Mas Dika tergantung dengan hikayat yang diceritakan. Tapi adakah nilai-nilai apabila tidak memenuhi semua nilainya ya tidak apa-apa seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, tapi ini menambahkan ya, karena cerita hikayat biasanya panjang nih. Ya. Panjang nih, pasti ya sedikit-sedikit pasti terpenuhi kok. Karena kan panjang ceritanya masih menenangkan ya, karena cerita hikayat itu tujuannya memang bukan karena menyampaikan pesan moral gitu. Oke lanjut, di mana tadi Bu? Saya Bu. Ya, Tadi kan saya lihat beberapa sumber. Iya, beberapa sumber itu Malik Kuda juga termasuk hikayat. Nah, juga yang bilang itu Malik Kuda itu masuk ke legenda. Jadi menurut Ibu itu bagaimana? Masuk mana? Masuk hikayat atau legenda cerita Malik Kuda? nah ini cerita Malik Kuda ya. Cerita Malik Kuda, cerita Malik Kuda kan tadi definisi dari hikayat adalah dari cerita ya atau enggak? Narasi gitu kan. Tapi ada yang belum masih tersaat intinya itu ceritanya dari Melayu. Ya. Melayu Kuda Ya. dia pakai adat itu kan ya. Ya. Tapi ya karena sudah berkembang jauh diterjemahkan dari Indonesia. Jadi dia termasuk dua-duanya hikayat dan legenda. Dan contohnya yang pertama hikayat karena dia itu dari cerita lama Melayu, yang kedua legenda karena dia menceritakan asal usul dari sebuah patung itu sendiri gitu. Baik, terima kasih. Oke sayang Bu. Oke, nah itu termasuk hikayat atau bukan? Oke, nah itu termasuk hikayat. Beda. Ya kan legenda fokusnya terhadap asal usul sebuah tempat yang juga termasuk beredar dan berkembang di daerah suatu daerah. Sedangkan hikayat itu beda. Hikayat itu belum tentu di dalam suatu daerah itu familiar gitu. Ya, Ibu bakal belajar kelompok nanti kalian berkumpul sesuai kelompoknya ya. Yang di kelompok pertama ada Clarissa, Desi, Dinda, Dilkam, dan Ella. Satu, dua, tiga, taruh ke tempat teman kamu. Bilangnya empat ya. Empat, putar-putar. Oke, ready semuanya?
Suatu hari, keturunan sebuah tanaman di atas bumi yang depannya, tanaman itu Jadi saya sebagai Hai, saya Tasya sebagai Putri Kurnia. Saya Wina Malika sebagai Putri Video yang di saya oleh ibunya itu Aku maju mau. itu adalah pemilik dari kelompok tadi. Bapak satu maju. Loh. Ya. Ayo bapak maju. Hasil terbaik baru dipilih Bu Caca ya, itu saya Bu Caca. Berorientasi yaitu pada zaman dahulu hiduplah seorang raja bijaksana dengan 7 putri yang cantik. Putri bungsu yang bernama Putri Kemuning adalah yang paling baik hati dan disayangi oleh rakyat. Suatu hari raja memberikan hadiah berupa kain emas kepada setiap putrinya. Untuk struktur komplikasinya, adapun hari berlalu, Putri Kemuning memetik bunga-bunga di tangan. Putri lain mulai iri karena raja perhatian dengan Putri Kemuning dan hendak mencelakai Putri Kemuning. Pada saat berluka, kakak-kakaknya menyembunyikan sinar Putri Kemuning hingga tidak bisa pulang dan hanya bisa menangis. Selanjutnya pada struktur ada solusi, tiba-tiba muncul kakek tua yang memberikan nasihat yang harus bunga dan seketika Kemuning berubah menjadi bunga yang harum dan indah. Pada struktur koda, bunga itu diberi nama Kemuning sebagai lambang ketulusan hati dan pengorbanan. Raja dan para penduduk menemukan bunga itu dan percaya bahwa bunga tersebut adalah teman. Udah ya. Tepuk tangan semuanya. Kelompok satu sudah maju dan menceritakan kembali tentang cerita yang disaksikan tadi. Selanjutnya hadiah. Karena materi telah disampaikan, kita juga sudah mengerjakan soal sebagai evaluasi. Kalau kalian isi, tahu kan yang ibu kirimkan di grup kelas. Oke. Bagaimana hari ini teman-teman? Pelajarannya menyenangkan nggak? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Oke. Selamat nanti kalian dari sini nanti kelas belajar. Pindah sekolah juga. Dari